berpuasa. Kalau jamaah bisa melihat, ternyata Masya Allah pada saat kondisi berpuasa pun kita sangat dianjurkan bersiwak. Kenapa? Karena memang mohon maaf, dengan siwak itu mampu menjaga mulut supaya tidak menimbulkan aroma yang tidak sedap. Ya, maka dari itu Masya Allah dalam sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, as-siwaku matharatun lil fammi mardatun lir rabbi. Siwak itu membersihkan mulut dan dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Allahu Akbar. Ya, jadi orang yang bersiwak, mohon maaf, bukan hanya membuat, ya mohon maaf, jadi ketika kita berbicara dengan orang lain tidak menimbulkan aroma yang tidak sedap. Ya. Kemudian apa? Bahkan mendapatkan yaitu keridhaan, kerelaan, kecintaan dari Allah Azza wa Jalla. Sampai bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bis-siwak 'inda kulli salatin." Kalau seandainya tidak mempersulit hambaku, tidak mempersulit umatku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku akan perintahkan mereka untuk bersiwak setiap hendak melaksanakan sholat. Ya, sampai setiap sholat Rasulullah sangat ya ingin menganjurkan umatnya, ingin mewajibkan umatnya bersiwak sebelum sholat. Kenapa? Sholat dari hadis ini akan tampak menunjukkan pertama, yaitu sholat itu 5 waktu. Sholat itu 5 waktu. Kemudian apa? Terutama bagi laki-laki, sholat itu sangat-sangat ditekankan untuk dilaksanakan berjamaah. Sehingga apa? Orang yang berjamaah hendaklah dia jangan sampai mengganggu yang lain. Ya, tidak boleh mengganggu orang yang sedang dalam keadaan sholat. Dan subhanallah jamaah rahimakumullah, kalau antum lihat pula, ya ada orang yang sholat, kemudian ada orang yang mengaji. Maka orang yang mengaji tidak boleh dia mengeraskan suaranya. Untuk apa? Supaya tidak mengganggu orang yang sedang sholat. Subhanallah. Sampai seperti itu jamaah rahimakumullah. Bayangkan sekarang, dikatakan membaca Al-Quran adalah hal yang baik, tapi di sini ketika mengganggu orang yang sedang melaksanakan sholat itu tidak dibenarkan. Mohon maaf, apalagi dengan sekarang yang viral adalah sound. Bayangi coba, sound horeg yang suaranya luar biasa. Ya, orang yang membaca Al-Quran saja tidak boleh mengganggu orang yang apalagi sound horeg. Maka wajarlah Majelis Ulama Indonesia itu mengharamkan sound horeg. Kenapa? Karena menimbulkan bahaya lebih besar. Menimbulkan bahaya lebih besar. Dan kemarin terjadi korban gara-gara dengar sound horeg kemudian langsung meninggal. Lihat. Ini jamaah rahimakumullah. Maka jamaah rahimakumullah, kita kembali lagi. Berarti di sini lihat, ketika sholat berjamaah kita lakukan, maka jangan sampai mengganggu orang yang ikut sholat jamaah. Makanya ada salah satu makruh mendatangi jamaah atau jangan dulu mendatangi jamaah ketika contoh habis makan bawang apa namanya, yang agak keras, bawang putih. Ya, kenapa? Karena menimbulkan aroma yang tidak sedap. Ya, maka dari itu hati-hati saat kita makan mau sholat, hendaklah bersihkan dulu supaya tidak mengganggu di samping kita yang sedang sholat, terganggu dengan aroma yang tidak sedap. Kemudian jamaah rahimakumullah, mata yusan, kapan siwak ini sangat ditekankan? Pada hukum aslinya bersiwak sunnah, tapi kapan siwak ini sangat ditekankan, sangat dianjurkan, yaitu terutama pada saat hendak berwudu.
Ini pertama, ketika hendak berwudu berusaha untuk bersiwak. Bahkan para ulama mengajarkan kalau memang ternyata kita hendak bawa siwak, maka boleh pakai jarinya. Dengan maksud apa? Untuk membersihkan mulutnya, giginya dan gusinya. Kemudian saat bangun tidur, ya. Kemudian kapan lagi? Saat bau mulut berubah, rasanya tidak enak, mulut ada aroma yang tidak sedap pada mulut, pada saat itu disunnahkan untuk bersiwak. Saat membaca Al-Quran, kemudian saat hendak sholat, sebagaimana hadis Nabi tadi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kemudian jamaah rahimakumullah, begitu juga saat masuk masjid. Ya, dan saat masuk rumah, ini yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Sebagaimana hadisnya Aisyah itu bahwasanya Rasulullah SAW pernah ditanya, ya, sa'altu Aisyah radhiyallahu taala anha, aku pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, yaitu Aisyah radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan apa? Qultu bi ayyi syai'in kana yabda'un Nabi SAW idza dakhala baitahu. Wahai Aisyah, apa yang dilakukan Nabi kalau hendak mau masuk rumah? Apa kata Rasul? Apa kata beliau? Yaitu Aisyah radhiyallahu anha, qalat bisiwak. Beliau bersiwak dulu sebelum masuk rumah. Padahal itu rumah beliau dan yang di dalamnya adalah ada istrinya, bukan orang lain. Ini yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga apa? Jadi ibaratnya masuk rumah sang suami ini bersih, ya, maka ketika seperti itu dilakukan oleh sang suami, maka insya Allah keluarga itu akan harmonis. Ya, itu yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian jamaah rahimakumullah, yaitu ya, dan disarankan pula, disunnahkan pula bersiwak setelah diam lama, artinya dari pagi sampai siang. Ditekankan untuk bersiwak, ya, dan saat gigi mulai artinya apa, terasa menguning, warnanya sudah berubah, yang putih menjadi kuning, maka saat itu disunnahkan untuk bersiwak. Jadi jamaah rahimakumullah, kalau kita menjalankan Islam ini secara benar, tampak Islam ini adalah agama yang bersih. Wajah Rasulullah SAW mengatakan at-tuhuru syatrul iman. Ya, kesucian itu adalah sebagian daripada iman. Baik, kemudian bimada, dengan apa orang itu bersiwak? Ya, kalau siwak zaman dulu dengan kayu ranting yang tadi, dengan pohon yang khusus, tidak terlalu lentur, tidak terlalu keras. Ya, kalau terlalu keras bisa melukai gusi. Kalau terlalu lembut tidak bisa membersihkan. Jadi sifat siwak seperti itu. Maka jamaah rahimakumullah, yang dinamakan siwak itu adalah umumnya ranting. Ranting yang tadi kita katakan dari sebuah pohon yang tertentu. Namun sebagian ulama mengatakan ternyata siwak itu melihat daripada fungsinya itu sama pula dengan yang namanya sikat gigi. Ya, sikat gigi. Bagaimana pada saat sedang berpuasa, bolehkah bersikat gigi? Memang terjadi khilaf di kalangan para ulama. Tadi katanya sunnah bersiwak pada saat, cuman siwak memang sedikit berbeda dengan sikat gigi. Kalau sikat gigi membutuhkan pasta gigi, odol. Kalau siwak tidak ada. Jadi kalau seandainya ingin bersiwak atau sikat gigi pada saat sedang berpuasa, maka lebih baik tanpa pasta gigi untuk berjaga-jaga. Kenapa? Karena kalau ibaratnya siwak itu kan tidak ada rasa, sikat gigi pun tidak ada rasa. Yang membuat rasa itu adalah pasta giginya, ada rasa manisnya dan ada rasa mint, sehingga khawatir tertelan kemudian bisa menimbulkan atau membuat puasa menjadi batal, seperti itu. Allahu a'lam. Selanjutnya
yaitu apa namanya? Sunnah-sunnah fitrah. Apa sih yang dimaksud dengan sunnah-sunnah fitrah? Fitrah itu jamaah rahimakumullah bisa dikatakan dengan istilah naluri, alami. Ya, dikatakan sunnah. Sunnah itu kan anjuran yang bersifat alamiah. Ya, kalau tanda petik, kalaupun tidak disunnahkan, tapi naluriahnya, ya, alamiahnya memang seperti itu. Contoh, ya, diantara yaitu sunnah fitrah yang memang akan dilakukan manusia. Ya, diantaranya yang pertama adalah yaitu istihdad. Mohon maaf, mencukur bulu kemaluan. Saya rasa yang mencukur bulu kemaluan bukan hanya seorang muslim, tapi kira-kira mohon maaf, non muslim mencukur atau tidak? Mencukur atau tidak? Mencukur. Lihat, pekerjaan yang dilakukan sama. Mohon maaf, muslim mencukur bulu kemaluannya, non muslim pun mencukur bulu kemaluannya. Kalau non muslim melakukannya adalah untuk kebersihan. Saya rasa ini kalau dalam dunia kedokteran ya sudah tidak bisa dipungkiri. Cuman seorang muslim melakukan, kenapa? Bukan hanya bersih tapi sunnah. Allahu akbar. Ya, begitu juga siwak tadi yang kita katakan. Mohon maaf, kalaupun tanpa siwak, mohon maaf, kita pun akan sikat gigi. Non muslim sikat gigi kah? Sikat gigi. Tapi lihat, mereka sikat gigi untuk kebersihan, kita sikat gigi untuk kebersihan plus sunnah. Jadi mereka dapat bersihnya toh, kita dapat bersih, dapat pahala. Asal diniatkan untuk mengikuti sunnah. Kenapa? Kalau tidak diniati ibadah, maka tidak dapat dia. Tidak dapat pahala. Contoh, sama-sama nahan makan dari sebelum subuh sampai terbenam matahari. Contoh, seorang dokter bilang begini, besok bapak operasi, bapak harus, namanya sama-sama puasa. Lihat, mereka puasa dalam rangka untuk operasi. Kita puasa untuk apa? Lihat, seperti itu jamaah rahimakumullah. Maka sunnah fitrah yang pertama adalah yaitu istihdad, mencukur bulu kemaluan. Ya, adapun mohon maaf, ada istilah orang yang mengatakan ya oke, kita mencukur bulu kemaluan. Ada ndak batasan kira-kira kapan harus mencukur? Atau nunggu berapa hari atau nunggu berapa pekan? Tidak ada batasannya. Mohon maaf, ketika merasa, mohon maaf tanda petik ya, ketika sudah merasa tidak nyaman, silahkan dicukur, bukan dicabut. Ya, tapi istihdad itu adalah dicukur. Karena kalau dicabut, ya mohon maaf, siapa yang kuat? Makanya bahasanya istihdad. Kemudian yang kedua adalah khitan. Apa khitan? Sunat. Muslim sunat, non muslim sunat tak? Sunat. Ternyata orang-orang contoh non muslim Kristen mereka juga sunat. Dan kemarin sempat kita adakan apa namanya, itanan massal, ternyata ada non muslim ikut sunat. Lihat jamaah rahimakumullah. Kenapa? Mereka tahu dalam sunat itu ada kesehatan. Ya, bahkan diajarkan kalau tidak salah dalam Kristen itu ada khitan untuk kebersihan. Kita orang Islam, masya Allah, dihitan bukan hanya soal kebersihan, tapi mengikuti
sunnah. Karena itu sudah termasuk fitrah manusia. Yang ketiga, sunanil fitrah. Yaitu mohon maaf ya, khitan. Sekali lagi saya balik dulu, khitan bagi laki-laki. Para ulama mengatakan hukumnya wajib, sedangkan perempuan sunnah. Makanya mohon maaf, kalau laki-laki pada saat mu'allaf sudah dewasa ya, masuk Islam, maka setelah itu akan disunat. Tapi kita tidak mengatakan pada saat habis syahadat dia wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, alhamdulillah Bapak sudah muslim, besok melari dia. Tunggu dulu. Ya, tunggu sudah sudah merasa artinya sudah nyaman, baru silahkan disunat. Perempuan bagaimana? Tidak. Perempuan tidak wajib untuk dihitan. Kenapa? Khitan bagi perempuan adalah lit tasyrif, sebagai bentuk yaitu penghormatan. Baik, ada dulu kalau masa dulu namanya baru lahir sudah ada orang dulu bilang disunat jin. Ini bagaimana? Saat dia nanti ini apakah dia sunat lagi atau tidak? Mohon maaf ya, namanya sunat kan berarti menghilangkan bulu kulit kemaluan yang lebih. Ya, tapi ketika dia baru lahir ternyata sudah tidak ada lagi. Bagaimana hukumnya? Apakah dia wajib sunat? Tidak. Apanya yang mau disunat? Berarti selama itu sudah tampak, mohon maaf tanda petik, kalau dalam bahasa Arab dinamakan hasyafah, tanda petik mohon maaf ya, ujung dari kemaluan itu sudah terbuka, maka saat itu sudah tidak ada lagi yang namanya sunat. Allahu alam. Tapi tidak ada istilah disunat jin. Coba tanya dokter. Ya. Kemudian selanjutnya yang ketiga, menggunting dan memendekkan kumis. Ini sunnahnya. Jadi sunnahnya memendekkan kumis, memanjangkan jenggot, jangan kebalik. Ya, jenggot ditebeli, ya, kemudian ini kumis ditebeli, jenggot dihilangkan, jangan kebalik. Tapi yang disunnahkan adalah mohon maaf justru mencukur kumis. Ya, kemudian selanjutnya yang keempat, memotong kuku. Ternyata masya Allah bukan Islam tok motong kuku, ternyata non Muslim motong. Cuman motong kita dengan mereka tujuannya berbeda. Mereka untuk bersih-bersih, kita untuk mengikuti sunnah. Jadi kita dapat dua, sunnahnya dapat, bersihnya dapat. Itulah fitrah. Ya, maka jamaah rahimakumullah, terkadang kita ada yang sengaja memanjangkan kuku. Saya mau tanya, apa sih fungsinya? Kadang kelingking dipanjangi, apa sih fungsinya? Paling cuman ya, justru sunnahnya adalah dipotong. Jangan seneng melihara kuku. Kenapa? Itu menyalahi fitrah, baik laki maupun perempuan. Ya, makanya dulu sebenarnya aturan kita dulu sekolah, kalau masuk kelas gurunya ya, kita kan murid disuruh berdiri, suruh gini kan. Kalau yang panjang kukunya pakai penggaris. Itu sebenarnya sudah kita dapat. Cuman saat kita sudah dewasa sengaja dipanjangi. Subhanallah. Ya. Kemudian selanjutnya, sunanil fitrah adalah mencabut bulu ketiak. Kenapa? Kalau terlalu lebat menimbulkan aroma tidak sedap. Makanya ada istilah yang ini untuk haruman, deodoran. Sampai ada deodoran biar harum. Salah satu penyebab tidak nyaman, penyebab tidak
Aroma yang tidak sedap adalah karena mohon maaf terlalu bulunya dipelihara, bulu ketiaknya. Justru dalam Islam itu disunnahkan untuk dicabut atau dicukur. Ya, itu jamaah rahimakumullah. Jadi sekali lagi sunanil fitrah yang 5 tadi saya ulangi. Yang pertama adalah mencukur bulu kemaluan, yang kedua adalah khitan, yang ketiga menggunting dan memendekkan kumis, yang keempat memotong kuku, dan yang kelima adalah yaitu mencabut bulu ketiak. Ini termasuk sunanil fitrah. Dalam hadis riwayat yang lain Rasulullah mengatakan sunanil fitrah itu ada 10. Di antaranya sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, ashrun minal fitrah, 10 yang termasuk perkara fitrah manusia, naluriah, alamiah. Apa itu? Yaitu memotong kumis. Yang kedua memelihara jenggot. Yang ketiga bersiwak. Yang keempat menghirup air ke dalam hidung pada saat wudhu, istinsyak, dimasukkan air pada saat wudhu, masuk ke hidung nanti dibuang. Itu termasuk fitrah, biar bersih hidungnya. Kemudian yang kelima Rasulullah mengatakan apa? Memotong kuku. Yang keenam mencuci ruas jari. Kadang-kadang habis kita makan, di sini kan ada, di ruas-ruas jari ini kan ada sisa makanan, itu disunnahkan untuk dicuci. Lihat Islam masya Allah bersih. Ya. Kemudian yang ketujuh Rasulullah mengatakan apa? Mencukur bulu kemaluan. Ya, kemudian yang selanjutnya istinja. Ya. Kemudian yaitu pada saat ya begitu juga Rasulullah mengatakan yaitu istinsyak, kemudian berkumur-kumur saat wudhu, itu juga termasuk namanya apa? Fitrah. Lihat jamaah rahimakumullah, itulah fitrah di dalam Islam. Tapi fitrah di dalam Islam atau ingat alamiah naluri ini adalah termasuk bagian daripada sunnah. Jadi mohon maaf, jangan pernah meremehkan. Ingat, jangan pernah meremehkan. Niatkan yang lurus, motong kuku untuk mengikuti sunnah, bukan sekedar bersih-bersih. Kalau sekedar bersih-bersih, dia dapat bersihnya tok tapi tidak dapat pahala sunnah. Seperti itu. Itu jamaah rahimakumullah yang dimaksud dengan sunanil fitrah. Mungkin ada pertanyaan, dipersilakan. Monggo. Penentuan hari motong kuku. Taib, tidak ada penentuan hari motong kuku. Haruskah hari Jumat? Tidak. Tidak ada hadis yang menunjukkan hari Jumat. Tapi kalau bisa pada saat hari Jumat itu sudah bersih. Ya, tidak ada aturan harus potong kuku. Ya, dan aturan potong kuku kan ada yang mengatakan gimana? Sini dulu, sini baru jari, begitu. Kanan dulu, kemudian ini baru ini terakhir. Apakah seperti itu? Tidak. Jadi motong kuku bebas. Yang terpenting adalah saat bersih-bersih ya usahakan dimulai dari yang kanan dulu. Ya. Karena yang baik itu dimulai dengan yang kanan. Allahu a'lam. Ada lagi? Sudah? Baik, jika tidak ada, mudah-mudahan duduk kita yang sebentar ini yang tadi, mudah-mudahan itu terhitung ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita senantiasa istiqomah untuk senantiasa beribadah kepadanya dengan cara yang benar, dan semoga Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita di surga firdausnya. Demikian, barakallahu fikum wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.